Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian kita pada malam hari ini dapat berlangsung di mana kita sama-sama sempat untuk menghadirinya. Alhamdulillah. Seperti yang telah dikemukakan pada bacaan-bacaan kita yang lalu, berkaitan dengan kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan kepada kita yang tidak punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal mana apabila kita pahami, kemudian kita laksanakan, maka keutamaannya tidak kurang daripada orang yang melaksanakan ibadah haji. Saya ulangi, bahwa keutamaan-keutamaan yang disiapkan Allah buat kita yang tidak punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji tidak kurang dari saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, manakala kita betul-betul mengisi kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Coba saja ketika Rasulullah mengatakan bahwa hari-hari yang paling afdal untuk kita melakukan kebaikan, amal saleh adalah 10 hari pertama Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah, yang mana kata beliau amalan-amalan yang kita lakukan itu lebih tinggi nilainya daripada jihad fisabilillah. Sementara jihad fisabilillah lebih tinggi daripada haji. Oleh karena itu, logikanya berarti amalan-amalan saleh, amalan-amalan baik yang kita lakukan pada 10 hari awal Zulhijjah ini lebih afdal daripada haji. Sementara untuk kerinduan menziarahi Baitullah bukan hanya saja dengan berhaji. Sepanjang tahun keutamaan bisa kita peroleh di tanah air, ziarahnya sepanjang tahun terbuka. Apalagi sekarang ini begitu ketatnya pengawasan, malah informasi yang kita ketemukan itu sudah banyak yang dipulangkan karena ada berbagai hal. Umpamanya ada orang yang umrah Ramadan sekaligus ingin haji, jadi tinggallah menunggu sampai selesai Lebaran masuk masa haji. Itu dulu-dulu tidak ada pemaksaan. Tapi sekarang ini
oleh pemerintah Saudi yang diperkenankan masuk Masjidil Haram hanya yang memang punya visa haji. Dan bagaimana itu? Begini, kita punya visa itu bersama-sama dengan paspor. Setelah kita tiba, ini kalau haji, beda dengan kalau umrah. Kalau haji ditempelkan di paspor visa haji. Setelah tiba di sana dikumpul, disimpan dan diganti dengan kartu yang namanya nusuk. Itulah yang diselempang. Jadi siapa yang tidak punya kartu nusuk tidak bisa masuk Masjidil Haram, karena berarti ini bukan jamaah haji. Pengganti paspor, pengganti visa. Demikian juga jangan harap bisa berangkat ke Arafah. Mana yang saya katakan tadi, yang umrah saja baru tinggal, itu selalu dikejar-kejar oleh polisi. Ceritanya macam-macam lah yang kita dengarkan, termasuk dari orang pernah mengalami. Sampai dia mengatakan apa? Wal awal wal akhir. Tanda naruh kasih jari ini. Nah, bapak ada kena seteroris selalu pindah-pindah tempat menghina, mana dipadamkan lampu untuk memberi kesan bahwa tidak ada orang. Dan kapan padam lampu pasti kamar panas, karena kamar di sana itu tertutup jendelanya dan hanya dingin dengan AC. Jadi kapan mati lampu, AC tidak menyala, masih sakit umur kita lagi. Pokoknya ceritanya macam-macam. Nah, tahun ini pemerintah membatasi lagi visa furoda. Saya akan berangkat dengan visa itu, tapi begitu dengar beritanya sudah, tidak usahlah. Kenapa? Prinsip tadi itu bahwa banyak keutamaan yang kita bisa peroleh kalau hanya keutamaan yang kita cari. Dan kalau untuk rindu Baitullah, nantilah setelah lewat masa haji. Kalau lewat masa haji bebas. Hanya untuk pada masa haji ini, kulepen nih Arafah, nah sudah oke. Tahun lalu saja ada ditahan di bandar di Jeddah, ditahan terus. Nanti setelah lepas orang dari Arafah baru dilepas. Lihat ke Arafah. Jadi ini peringatan buat kita semua, buat keluarga kita. Kapan ada yang mengajak, harus betul-betul, ya, harus betul-betul kalau dia mau haji harus betul-betul dipastikan visanya memang visa haji. Jangan visa ziarah, jangan visa kerja. Sekarang ini kalau ada visa kerja ditanda itu, pasti pesawatnya tidak mendarat di Jeddah. Kapan ada mau berangkat, pesawatnya akan mendarat di Riyadh, yakin itu bukan visa haji. Dan itu lewat jalan tikus, naik mobil lewat jalan tikus untuk masuk ke Madinah atau masuk ke Mekah. Nah, tidak tahu lagi sekarang ini bagaimana penjagaan. Kalau ketat, Masya Allah, kasihan, pasti rasa topi, megatopa pengeluaran, karena selalu pasti ada banyak. Dan kita sudah ada melihat di YouTube itu, saudara-saudara kita yang ada terlantar, yang tidur di trotoar, di pinggir jalan. Jadi kalau ada keluarga kita akan haji, harus memang visanya harus visa haji supaya aman. Dan untuk itu maka apakah mendaftar di pemerintah
atau mendaftar di travel yang memang resmi. Kalau memang travelnya belum mendapatkan izin dari Kementerian Agama, tidak akan dapat visa haji. Hanya travel yang telah terdaftar mendapatkan izin operasional daripada Kementerian Agama itu yang bisa mendaftar haji. Nah, sekarang ini masih banyak travel-travel yang hanya mendapatkan izin umrah. Nah, itu tidak akan mendapatkan visa haji. Umrah ya. Kasihan ini saudara-saudara kita yang tidak tahu masalah ini. Yang penting pokoknya mendrek ko, peletuk ko tanah Mekah tahu-tahu. Dan yang mirisnya lagi, ada yang saya dengar berita mengatakan begitu mendapat masalah macam-macam, lalu pengurusnya hilang, ditinggalkan jamaahnya. Ya, ini bukan lagi musibah, ini sudah musabakah. Ya Allah, kasihan kalau begitu. Hadirin hadirat jamaah maghrib dan majelis pengajian rahimakumullah. Sekarang kita baca-baca sedikit berkaitan dengan masalah kurban. Sudah dikemukakan keutamaan kurban. Saya tidak tahu apakah di masjid kita ini juga ada di daftar, diurus untuk itu atau tidak. Kali maka lo bayar cocok ajak lalu nelok kita cang nafkah sirik itu ke sore mundri. Tapi di mana masjid saya ada acara, pengurusnya tidak mengurus kurban, dia lepas tangan, berarti dia hanya serahkan kepada jamaah masing-masing. SDM, selamatkan diri masing-masing. Padahal ini itu semestinya harus ada koordinator dan kurban itu dilaporkan jumlahnya ke Basnas. Kalau mau nama daerah kita terangkat di bidang zakat, infak, sedekah. Kenapa? Karena itu akan dihitung semua. Berapa kurban di setiap daerah, kemudian totalnya berapa di Sulawesi Selatan. Lalu diberi nilai dengan harga rata-rata sekian juta per ekor kali sekian. Itu termasuk salah satu pemasukan dalam Basnas. Jadi kalau tidak ada itu, kalah lagi daerah kita dari daerah lain. Satu hal lagi yang menjadi masalah buat kita di Sulawesi Selatan ini, karena dengar-dengarnya gubernur tidak mengakui namanya zakat profesi.
Padahal itu sudah dilaksanakan oleh Khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, dan telah menjadi keputusan Muktamar Ulama Dunia pada tanggal 30 Oktober 1984 di Kuwait. Saya ulangi, telah menjadi salah satu keputusan Muktamar Ulama Dunia di Kuwait pada tanggal 30 Oktober tahun 1984 mengenai adanya yang disebut zakat profesi. Kalau memang gubernur kita ini tidak mengaku itu, berarti gubernur lebih pandai daripada ulama dunia. Bukan begitu logikanya? Lebih pandai daripada ulama dunia. Karena ini keputusan ulama dunia melalui muktamar. Dan yang jelasnya tidak akan mengangkat nama Sulawesi Selatan, jelas. Karena ini juga berlaku nasional. Berlaku nasional oleh Basnas Indonesia, Basnas Nasional, Basnas Pusat. Jadi kalau sekiranya betul gubernur kita tidak mengakui itu, maka berarti Sulawesi Selatan tidak akan mengangkat, tidak akan terangkat namanya di bidang pengelolaan zakat. Kalau untuk daerah, alhamdulillah sampai sekarang ini masih baru di atas, masih baru di atas. Ya, sejak saya sebagai ketua dan tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ifudangir masyarakat. Tacoba muyolo. Napa kasih asiki ke Allah Ta'ala narek masa ki yar ke kuga. Dan di samping itu dijelaskan kepada mereka bagaimana berkah daripada berzakat itu disertai dengan keteladanan dari pengurus. Karena ketika saya awal diangkat sebagai ketua BAS, ketika itu di antara sambutan saya mengatakan, kita pengurus BAS sebelum meminta zakat dari masyarakat, maka kita pengurus yang harus mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu untuk menjadi contoh kepada masyarakat kita. Itu salah satu kiat menanamkan kepercayaan. Karena modal utama daripada zakat itu sebenarnya adalah kepercayaan. Kalau kepercayaan itu betul-betul dimiliki, insya Allah. Tapi yang jadi masalah, yang saya lihat, ada daerah, kalau kita tidak berani mengatakan banyak daerah, yang pengurus basnasnya tidak dikenal oleh masyarakat. Kalau dikenal oleh masyarakat saja tidak, bagaimana lagi dengan kepercayaan? Ini semua memerlukan sosialisasi yang banyak. Nah, kurban. Saya katakan bedakan antara kurban dengan korban. Pada waktu dulu kita menentukan lokasi untuk kampus 2 Putra di Mangkoso, di mana tempat itu sebagian masyarakat menganggapnya tempat yang angker, ada penghuninya, dan mengatakan hati-hati nanti ada korbannya tiap tahun.
Kalau bahasanya maka dai hati-hati ki nase dan katu nase nacera tungkat tahu. Yang dimaksud itu ada korbannya tiap tahun. Alhamdulillah tiap tahun ada kurbannya. Tiap tahun ada kurbannya, bukan korbannya. Kurban dengan korban. Korban kita tahu, ditabrak mobil korban, bencana korban. Tetapi kurban adalah pendekatan diri kepada Tuhan. Kurban adalah pendekatan diri kepada Tuhan. Sarana takarrub, pendekatan diri kepada Tuhan, maka disebut kurban. Ini adalah ibadah dalam Islam, dalam bentuk pemotongan hewan tertentu pada waktu tertentu dengan syarat tertentu dan untuk dibagi secara tertentu. Saya ulangi, dalam bentuk ini adalah suatu ibadah dalam bentuk pemotongan hewan tertentu dengan syarat tertentu pada waktu tertentu dengan cara tertentu untuk dibagi tertentu. Kalau untuk di negeri kita sapi dan kambing, dua-duanya ini berumur 2 tahun plus. 2 tahun plus. Kalau dalam istilah Bugis dikatakan makian reka 2. Itu istilah orang tua. Makian reka 2. Tadi subuh ada di dalam markas. Katanya dari Bungi. Dia dari apa namanya? Dari tentara itu. Ketemu dengan Pak Subhan. Dari Bungi saya kayak katu anu ta. Dek gagah hadir ini sing makada dia jadi jauh ya. Ini kurban sebagai bukti iman. Itu bukti iman kita, dan kedua bukti kesyukuran. Karena Tuhan mengatakan inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Oleh karena itu is'al, isengalimu, is'al. Bagaimana? Syukurilah. Syukurilah. Dan apa yang disebut bersyukur? Bersyukur itu mempunyai 3 rukun. Rukun pertama, adanya pengakuan kita atas nikmat itu dari Yang Maha Kuasa. Ini rukun pertama, yaitu adanya pengakuan kita atas nikmat itu berasal dari atas Yang Maha Kuasa. Yang kedua, rukun yang kedua, adanya kita terima nikmat itu dengan gembira dan disertai ucapan alhamdulillah. Saya ulangi, adanya kita terima nikmat itu dengan gembira dan disertai ucapan alhamdulillah. Kemudian syukur yang ketiga, rukun yang ketiga ialah membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Membawa nikmat yang terkait
ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Ini rukun yang ketiga daripada syukur. Nah, sekarang ini kita mendapatkan nikmat yang banyak sekali. Lalu di antara arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat dalam hal ini ialah berkurban. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak yang kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Dan sekarang ada perintah baru. Fasalli li rabbik wanhar. Salatlah. Ini perintah salat Id. Fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar dan berkurban. Maka berkurban itu pertama bukti iman, yang kedua adalah bukti kesyukuran. Kesyukuran atas nikmat yang kita dapatkan yang tidak terhitungkan banyaknya. Lalu ternyata hal ini menunjukkan kepada kita begitu betul kayanya ajaran Islam. Begitu betul kayanya ajaran Islam. Mana zakatnya, mana infaknya, ya, mana sedekahnya, mana fidyahnya, mana kafaratnya, mana wakafnya, ini lagi kurbannya. Model-model apa? Model-model ibadah dengan harta. Model-model ibadah dengan harta. Karena kita itu beribadah dengan hati, dengan ucapan, dengan anggota tubuh kita, dan dengan apa yang ada pada kita. Ibadah dengan hati, di mana kita ini memiliki tauhid iman. Lalu sesudah itu ibadah dengan anggota tubuh kita dan dengan harta kita, di sini didasari atas rukun-rukun agama kita. Rukun-rukun agama kita, ada syahadatnya, ada salatnya, ada puasanya, ada zakatnya, ada hajinya. Nah, selain daripada itu, ditambah lagi ini, begitu kayanya. Inilah yang dulu yang dikatakan oleh Ahmad Rams, Belanda yang nyantri di Mangkoso selama 1 tahun, mengatakan seseorang, atau dia mengatakan begini, orang yang lahir dalam Islam dan besar dalam Islam ternyata masih banyak yang kurang memahami akan kekayaan agamanya. Orang yang lahir dan besar dalam Islam, menurut dia, ternyata masih banyak yang kurang memahami akan kekayaan yang dimiliki oleh agamanya. Sementara seseorang yang lahir di luar Islam, besar di luar Islam, kemudian nanti dia coba-coba menengok masuk dalam Islam, akan terkagum-kagum dengan kekayaan yang dimiliki oleh Islam, kekayaan ajaran. Inilah contohnya lagi, kurban sebagai salah satu lagi bukti mengenai kekayaan ajaran yang dimiliki oleh Islam. Lalu hukumnya ada berbeda pendapat dalam hal ini
di antara ulama-ulama mazhab. Kalau Syafi'i mengatakan bahwa itu sunat muakkadah, tapi ada kalanya berubah menjadi wajib. Sunat muakkadah artinya sunat yang sangat dianjurkan, sunat yang sangat ditegaskan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada kalanya berubah menjadi wajib. Kapan? Apabila seseorang bernazar mau berkurban. Kalau kapan seseorang bernazar mau berkurban, maka kurban itu menjadi wajib baginya. Yang kedua, apabila memang dia telah menyiapkan sapi tertentu, dia telah menyiapkan sapi tertentu, nah, maka dia tunjuk sapi ini untuk kurban saya, itu menjadi wajib. Tetapi dalam mazhab Hanafi memang wajib dengan alasan, kata Hanafi, Nabi mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yahdur musallana. Barang siapa yang memiliki kelonggaran lalu tidak berkurban, maka janganlah hadir, janganlah datang ke tempat-tempat salat kita. Nigi mapunai asagenangan nadek nak karoba ajak na lauri ondrong sempajakta, baik musalla maupun masjid. Atas dasar inilah maka mazhab Hanafi mengatakan itu wajib. Dan untuk satu keluarga cukup atas nama kepala keluarga, maka sudah memuat seluruh anggota keluarganya. Itu berdasarkan hadis Nabi ya, bahwa ya untuk satu satu keluarga cukup atas nama kepala keluarga, maka sudah masuk juga anggota keluarganya. Namun andai kata umpamanya si istri itu mau juga sendiri, itu tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Hanya dikatakan tadi dia sudah bebas andai kata atas nama keluarga, kepala keluarga. Tapi andai kata dia mau atas nama sendiri juga, no problem. Yang menjadi masalah lagi ialah bagaimana untuk orang mati atau kurban untuk orang lain. Di sini juga ada terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab. Mengapa? Kapan? Tidak dijelaskan Nabi sebelumnya. Kapan tidak disebutkan Nabi sebelumnya, maka itu menyebabkan ijtihad ulama berbeda. Hasil ijtihad ulama berbeda. Tidak ada ucapan Nabi sebelumnya, umpamanya boleh atau tidak bolehnya berkurban untuk orang mati. Ini menyebabkan terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sedangkan ada teks yang kita peroleh baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, itu kadang-kadang juga terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Saya lihat contohnya mengenai persentuhan yang membatalkan wudu. Itu ayatnya satu, tapi kenapa juga terjadi perbedaan pendapat di antara ulama? Ayatnya mengatakan aula mastumun nisa. Nah, gara-gara itu atau kalian saling bersentuhan dengan perempuan. Nah, Syafi'i mengatakan asal bersentuhan kulit sama kulit. Ada lagi pendapat mengatakan bersentuhan yang menimbulkan rangsangan, itu yang membatalkan wudu. Ada yang ekstrim,
mengatakan yang membatalkan wudu itu apabila al-mukarram dengan al-mukarramah yang bersentuhan. Baru batal wudu. Nah, mengenai kurban terhadap orang mati, ya kalau Syafi'i mengatakan nanti itu boleh kalau diwasiatkan. Kalau tidak diwasiatkan tidak. Lalu Maliki mengatakan nanti boleh kalau sebelum mati. Artinya pada waktu hidupnya dia mengatakan nanti saya mau berkurban, tahu-tahu belum tiba masanya berkurban mati dia, maka wajib dianukan, dilaksanakan. Tetapi dua-dua ini tidak boleh dimakan, harus diserahkan semua, harus diserahkan semua. Kemudian pendapat Hanafi dengan Hambali mengatakan diwasiatkan, disebutkan sebelumnya atau tidak, boleh-boleh saja selama ahli warisnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu. Mau berbuat kebaikan untuk orang tuanya tidak ada salahnya, karena itu tidak ada larangan. Sementara Nabi ada mengatakan tidak ada masalah kalau kalian mau berbuat kebaikan yang sunat kepada orang tuamu, tidak ada masalahnya. Selama keduanya muslim, maka keduanya itu akan menerima pahalanya, dan kamu juga akan mendapatkan pahala yang sama dengan diberikan kepada kedua orang tuamu. Saya kira inilah bahasan kita pada malam hari ini. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk ya kita isi sehingga kita betul-betul mendapatkan keutamaan di hari kemudian nanti, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.